Apa sih Pantai Indah Kapuk II? Oke. Pantai Indah Kapuk kita kenal bahwa daerah super elit. Pantai Indah Kapuk I. Eksklusif ya? Eksklusif. Hanya orang tertentu yang bisa masuk. Bahkan Pantai Indah Kapuk II, dulu Menteri Rizal Ramli dengan 3 menteri lainnya nggak bisa masuk. Saking eksklusifnya daerah itu. Ini lokasi hasil reklamasi ya? Hasil reklamasi. Nah, sebagai bayangan, kalau nggak mungkin lah Said Didu, Abraham Samad punya rumah di Pantai Indah Kapuk. Hanya mimpi. Ini mimpi karena harga tanah di sana 40 juta per meter persegi. Harga tanah ya? Harga tanah Yang dijual? yang dijual. Oke. Sementara dia sekarang membebaskan dengan Rp50.000 per meter. Jadi pengembang membayar ke rakyat cuma 50.000 per meter. 50.000 per meter Dan dijual menjualnya 40 juta sekarang. luar biasa. Nah, Pantai Indah Kapuk II ini adalah sudah masuk di wilayah Tangerang. Tangerang. Itu 8 kecamatan. Oke. Malah 9 karena sampai di Serang. Panjangnya itu ada sekitar 70 km. Ya, ini kalau di kampung kita dari Makassar sampai ke Pangkep. Sampai ke Pangkep. Baru? Baru. Oke. Lebarnya kira-kira 20 km. Oke. Artinya ada pembebasan lahan tidak kurang dari 100.000 hektar. Luar biasa. 100.000 hektar berarti kalau 1 hektar itu kan 10.000 meter. Oke. Kali 100.000 berarti 10 miliar meter yang sedang dibebaskan. Sedang dibebaskan. Yang sedang dibebaskan. Nah, yang menariknya 2 hari setelah pengumuman MK kemenangan pasangan Prabowo Gibran, langsung Pantai Indah Kapuk dan BSD diumumkan sebagai proyek strategis nasional. Tadinya bukan PSN. Bukan PSN. Nah, apa bahayanya PSN? Ya dulu. Apa konsekuensinya kalau sebuah lokasi, sebuah proyek itu dinyatakan sebagai PSN? Sebagai PSN, maka tidak ada lagi aturan yang berlaku tingkat daerah dan semua bisa diterobos. Contoh paling nyata umpamanya kita punya tanah, kita tidak setuju. Ya. Maka itu tetap diambil tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan. Itu kalau dia statusnya PSN. PSN. Kalau dia bukan PSN, Ya masih bisa nego. secara teoritis, tapi menghadapi ini susah juga. Oke. Nah, saya herannya apa urgensinya diubah jadi PSN. Kita masih ingat Pak Abraham Samad tentang kasus Rempang. Oke, yang bikin heboh. Yang bikin heboh, Ya. saya kebetulan pernah ke sana juga, itu juga dibikin PSN. Jadi saya ingin menyatakan, dan itu menarik lagi, karena itu luar negeri yang mau datang. Gitu lah. Ini. Nah, jadi saya melihat PSN ini adalah bungkus untuk menggusur rakyat. Itu dibungkus untuk menggusur rakyat. Nah, itulah yang terjadi di Pantai Indah Kapuk. Yang menariknya, dulu Pantai Indah Kapuk II itu hanya bersampingan dengan Pantai Indah Kapuk I. Yang lain tuh Pantai Indah sampai Serang tuh Pantai Indah Kapuk 10 namanya. Oke. Setelah keluar peraturan pemerintah tentang bahwa dia menjadi PSN, semua menjadi Pantai Indah Kapuk II karena nama proyeknya PIK II. Oke. Nah, dengan semangat itu, maka di bawah itu semangatnya untuk menggusur rakyat sangat-sangat tinggi. Membabi buta. Membabi buta. Oke. Saya cerita pengalaman saja. Saya turun ke lokasi. Jangan dulu Pak Said. Jadi Siap. Pak Said ini advokasi di sana juga ya? Saya tidak tahan melihat penderitaan rakyat. Oke. Jadi di sana kalau kita lihat kan kecamatan supaya orang bisa membayangkan sepanjang mana daerah itu dan coba kita lihat kecamatan mana saja sih yang kena gitu kan. Teluk Naga itu bersampingan betul dengan bandara. Kemudian Kosambi itu di sekitar bandara, yang harga tanah di sana 30 juta per meter, itu pun dibebaskan 50.000. Kemudian Paku Haji, kemudian Sukadiri dekat Mauk, ya itu udah kota. Kemudian Mauk, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru. Ada lagi satu kecamatan yang berbatasan dengan Serang. Nah, itulah yang dibebaskan. Dan Pak Abraham Samad bisa bayangkan, saya datang ke lokasi, itu awalnya ada 20 rakyat mau ketemu. Kelihatannya bocor, tuan rumah pun dia bilang kami kalau menerima Pak bisa kencing berdiri kami. Jadi takut mereka ya? Ketakutan mereka. Yang menarik, terlalu banyak berkeliaran aparat dan preman di wilayah pembebasan. Terlalu banyak. Jadi Pak Said sempat melihat itu ya?
sempat melihat. Dan kadang-kadang tahu-tahu ada motor ngiung, kita nggak tahu. Jadi betul-betul sudah kayak wilayah itu sangat mencekam, sangat-sangat mencekam. Dan modus-modusnya untuk mengambil, nah saya ceritalah. Kebetulan saya punya tanah di sana, saya beli 20 tahun lebih di daerah Kronjo sana. Di daerah Pix itu ya? PIK 2, dulu PIK 9, sekarang PIK 2 juga. Dimasukkan semua. Dimasukkan semua. Oke. Nah, wilayah Mauk itu kan dikenal wilayah Cina Benteng kan. Oh iya, saya tahu itu wilayah. Saya pernah ke sana. Itu juga terusir semua. Jadi yang terbayang oleh saya Pak Abraham, apakah orang-orang yang mensponsori penggusuran ini masih punya hati nurani? Sebagai bayangan saja, orang ini belum Indonesia merdeka sudah di situ. Iya. Dan hidup dari situ. Dari menggarap itu tanah. Dari menggarap tanah. Sawah, tambak, macam-macam. Nah terus mereka harus diusir. Dengan paksa? Dengan paksa. Pak Abraham, saya bisa bayangkan, kalau dia punya 1 hektar, maka dia hanya dapat 500 juta. Dengan harga 50.000 itu 50.000. Oke. Paksa? Dengan paksa. Pak Abraham, saya bisa bayangkan, kalau dia punya 1 hektar, maka dia hanya dapat 500 juta. Dengan harga 50.000 itu 50.000. Oke. Kalau 500 juta, maka kalau beli rumah di Jakarta, itu TV 36. Kalau masih bisa dapat? Masih bisa dapat 500 juta. Nah, coba bayangkan, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saya bilang, saya berdoa, ya Allah, turunkanlah laknat-Mu yang paling besar terhadap orang-orang yang mengusir, orang mencabut kehidupan rakyat ini dari sumber nafkah utamanya. Sangat sadis, Pak Aram. Nah, modus mereka begini. Itu rakyat diadu di bawah. Di peta konflik ya? Di peta konflik. Dan preman-preman itu preman kampung juga. Jadi begini Pak Abraham. Jadi kalau Pak Abraham ada orang berhasil membujuk, mengantar pakai motor yang orang mau jual tanah ke kantor pembebasan tanah, itu dapat Rp2.000 per meter. Orangnya membawa aja. Membawa aja. Yang menariknya, kantor-kantor pembebasan ini itu di kantor-kantor, alamatnya kadang-kadang kantor pemerintah. Malah pasti kalau bukan di samping kelurahan, di samping Koramil, di samping polsek. Nah, terus tertulis ini bahwa ini didukung oleh Abdesi. Itu ada pelang di situ. Pelang bahwa resmi ya? Resmi. Oke. Didukung oleh Abdesi. Nah, Abdesi ini kita baru tahu main politik benar kan? Abdesi ini asosiasi pemerintah desa. Oke. Nah, ini gimana logikanya kok Abdesi turun untuk menggusur rakyat? Jadi ditulis ini kantor pembebasan lahan proyek ini, PT ini, di bawahnya didukung oleh Abdesi. Jadi sangat terbuka, sangat terbuka gitu loh Pak Abraham. Iya. Nah, yang menarik itu modusnya. Seperti apa sih modus mereka? Berarti rakyat yang ada di situ itu sudah turun-temurun ya? Ya. Sudah puluhan tahun di situ ya, menggarap tiba-tiba. Sebelum Indonesia merdeka udah di situ. Iya. Kasihan ya. Kasihan Pak. Kasihan dan ketakutannya nggak ketulungan. Yang problem Pak Abraham adalah tahu-tahu orang itu kan sekarang modusnya itu dikasih DP. Dikasih DP, setelah DP diambil surat-suratnya, tahu-tahu udah berubah nama PT. Belum dibayar semua. Modus ya? Modus mereka. Nah, yang repotnya Pak Abraham adalah itu di kantor, di pengembang itu yang membebaskan, itu dia tahu semua tanahnya saya di mana, luasnya berapa gitu. Itu kerjasama dengan BPN. Seluruh aparat, mohon maaf aja, aparat mau sipil, mau militer, mau ini, itu adalah hanya perpanjangan tangan pengembang. Rakyat sendirian terpinggirkan, semua, nggak ada lagi yang membela rakyat. Nah, ini hanya 2 jam perjalanan dari istana loh. Jakarta. Ya, 2 jam perjalanan dari kantor DPR. Bagaimana di daerah yang jauh? Itu kita harus pikir bahwa menurut saya betul-betul terjadi kebiadaban di negeri ini yang sedang berlangsung. Nah, yang menarik lagi modus lain umpamanya dia nggak mau lepaskan. Ya. Kalau misalnya ada orang nggak mau lepaskan. Ada satu kampung nggak mau dilepaskan, itu dipagar keliling
Sehingga kalau siang tuh kayak neraka. Panasnya kadang-kadang. Di pagar keliling. Pagar tembok tinggi. Ya, pagar tembok tinggi. Ada daerah sawah-sawah yang nggak melepaskan, maka dia beli tanah yang dekat irigasi, ya irigasinya ditimbun, maka dia nggak bisa lagi bersawah. Terus kalau Anda sendiri, maka dia kelilingin. Nah, itu cara-cara mereka memaksakan. Dan ada juga yang lucu, ada yang cerita ke saya, saudaranya punya 17 hektar. Oke. Dia hanya mau jual 5 hektar. Oke, terjadi transaksi, baru kasih DP, tahu-tahu dipanggil semua keluarganya ke kantor polisi dan disidik bahwa surat-surat kamu yang lain palsu. Kalau mau selamat maka jual semua. Itu terjadi. Nah, yang menariknya cerita mereka ke saya, setelah terjadi jual, yang menyidik itu datang juga ke rumah minta bagian.